batuk-batuk yang ada pencetusnya itu biasanya alergi. Panik dalam arti aduh gue harus resepin apa gitu kan, suka Iya, betul, aduh betul. karena yang ini nggak boleh, atau waktu itu bahkan sempat dilarang semua sirup Iya, ya kan, padahal anak-anak perlu banget dong dengan kemasan sediaan sirup. Menggigil itu adalah salah satu proses demam tuh keluar. Jadi menggigil gitu ya. Boleh ayah bunda kasih kaos kaki, kemudian kasih selimut tipis itu boleh. Tapi untuk dikekepin pakai selimut gitu tidak perlu ayah bunda. Dibuka saja biar udaranya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Herbal, saya hadir di podcast YouTube channel. Nah, buat Anda yang belum subscribe, harus subscribe dulu ya. Dan simak sampai selesai obrolannya. Yang belum menonton episode pertama, tonton dulu ke belakang. Dan sekarang hadir bersama saya, menemani saya ngobrol-ngobrol, yaitu teman saya nih, seorang dokter spesialis anak yang beliau sekarang praktek di rumah sakit ternama di Jakarta. Dan pasiennya juga banyak. Tadi aja kita mau ngobrol, sempat di skip dulu karena banyak yang konsul. Langsung aja kenalan dengan Dr. Dewi Mutiati, spesialis anak. Apa kabar dokter? Baik dok, makasih ya udah mau ngobrol-ngobrol sama saya. Makasih juga udah mampir dokter. Iya, sama-sama. Dan saya tuh sebetulnya membuat podcast ini dok, pengen ada teman ngobrol gitu, teman curhat ya nggak? Iya. Terus juga ya kadang-kadang kita ada kegelisahan, ada pertanyaan. Meskipun dokter gitu, pasti pengen nanya ke yang lebih paham lagi. Dan follower, subscriber saya juga senang gitu ketika menerima informasi-informasi terbaru. Sehingga herbal itu kalau diaplikasikan ke semua orang sebetulnya bisa. Jadi tidak hanya dewasa atau orang tua, tetapi juga anak-anak. Contohnya yang sekarang ini stunting ya dok ya. Iya, lagi Itu banyak menjadi stunting, isu betul. Nah ternyata ada juga herbalnya yang direkomendasikan. Kemarin kita baru bikin collab reel. Iya. Yang belum nonton langsung cus ke Instagram. Ada reel saya bersama Dokter Dewi Mutiati. Saya biasa menyapanya Dokter Muti nih. Dok, praktek di mana dok? Saya praktek di daerah Jakarta Timur dok, namanya Rumah Sakit Harapan Bunda. Rumah Iya. Sakit Harapan Bunda. Iya. Dan sekarang ini yang banyak datang ke dokter nih anak-anak dengan kondisi apa dok? Iya. Sekarang lagi musim hujan ya dok ya, jadi paling banyak biasanya batuk pilek dan diare itu paling banyak sih. Kalau infeksi virus yang lainnya, demam berdarah sudah mulai muncul, atau biasanya kita sebut flu Singapura juga sudah mulai muncul. Bener banget dok, flu Singapura ini banyak yang orang tua yang belum mengenali. Iya. Karena bentuknya kan sekilas seperti cacar air dan sebagainya. Dan banyak ditemui pada anak-anak sekolah. Iya betul dokter. Dan seketika satu kelas bisa tertular gitu ya. Iya, Nah cepat sekali ya dok seperti ya. apa Iya. sih dok? Iya, jadi untuk ayah bunda dan dokter, flu Singapura itu bukan karena kita pernah jalan-jalan ke Singapura terus pulang kita sakit gitu ya. Oh, mantan itu yang perlu diingat, bukan karena dari Singapura. Iya betul. Jadi istilah kedokterannya namanya HFMD, jadi Hand, Foot, and Mouth Disease. Penyebabnya? Penyebabnya Virus ya? virus. Ya, biasanya dia kena tangan, kaki, dan mulut. Jadi gejalanya tadi ya dok ya, gejalanya itu bisa demam 1-4 hari, kemudian bisa ada bintil-bintil dok. Ada bintil. Di tangan dan kaki, bisa juga sampai daerah paha ke atas ya, seperti itu. Perbedaan dengan cacar air apa nih? Ya, kalau cacar air itu biasanya bintilnya di dok demam juga kan ya cacar air, tapi bintilnya itu dia isinya air dan itu biasanya merata, ada di punggung, ada di badan gitu, ada di wajah. Tapi itu untuk cacar air yang pasien-pasien yang belum diimunisasi. Untuk yang sudah diimunisasi cacar air, biasanya bintil-bintilnya itu nggak banyak dok, misalnya cuma 5, gitu, 6, tapi tetap isinya cairan. Biasanya khasnya di situ. Jadi gejalanya lebih ringan ya dibandingkan yang belum imunisasi ya. Untuk yang cacar air tadi. Oke, Kalau tapi kalau tadi hand and HFMD foot ya, tadi ya balik lagi ke yang flu Singapura tadi atau HFMD, itu biasanya juga kadang-kadang orang tua nggak nyadar kok tiba-tiba anaknya nggak mau makan minum ya. Nah setelah kita center, sariawannya banyak sekali dok. Jadi Terutama tanda di yang tenggorokan. bisa kita lihat di mulut. Iya. Iya. Dia biasanya tuh ada beberapa yang di bibir, tapi lebih banyak tuh yang di tenggorokan, sehingga ayah bunda tuh tidak sadar kalau itu ternyata sariawan. Jadi gejalanya hanya, loh kok
ngeces terus ya. Terus nggak mau sekarang makan ya? Betul nggak mau makan minum. Biasanya gejalanya seperti itu dok. Seringkali terjadi pada anak-anak di usia berapa sih dok? Kelas berapa gitu? HFMD itu sudah mulai bisa terjadi dari bayi sampai anak sekolah karena penyebarannya cepat sekali dok. Jadi kalau udah satu orang kena, tek teman bermain yang ketemu sebentar itu biasanya langsung kena. Oke, jadi perlu diwaspadai. Dan untuk pencegahannya nih, sahabat herbal ayah bunda bisa juga untuk memberikan herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Karena ternyata terjadi karena infeksi virus ya, Dr. Muti. Dan infeksi virus itu belum ada yang namanya antivirus untuk hand and foot disease ini ya. Belum ada ya dok ya, betul ya? Jadi kalau kena HFMD itu memang daya tahan tubuh yang diutamakan karena biasanya dia self-limiting disease, sembuh sendiri. Jadi sembuh sendiri tapi jangan disepelekan. Betul. Jangan nunggu sembuh. Iya. Tapi harus tetap diobati gejalanya. Ya. Ada satu sebenarnya dok yang mau saya tambahin. Jadi HFMD ini yang paling sering dibawa ke rumah sakit jadinya karena anaknya nggak mau makan minum, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Dehidrasi dong. Betul sekali dokter. Itu yang bahaya gitu. Jadi karena dehidrasinya itu nanti. Nah, ayah bunda, sahabat herbal, untuk menjaga daya tahan tubuh anak bisa membuat olahan-olahan herbal sederhana sekali ya yang bisa digunakan oleh atau dikonsumsi oleh anak minimal misalkan 2 tahun gitu, seperti minuman jahe, minuman kunyit atau temulawak. Karena ternyata rempah-rempah atau bumbu dapur itu sudah digunakan secara turun-temurun dan berkhasiat loh, sehingga memang banyak dikembangkan untuk penelitian-penelitian ya dok, banyak yang menunjukkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Selain juga untuk memperbaiki nafsu makan anak juga agar tetap enak makannya meskipun lagi sakit ya kan. Dan sudah di-approve ya dok? Iya betul dan itu sangat membantu sih ketika ayah bunda mungkin cemas ya, kok udah kelihatan ada gejala-gejala seperti yang disebutkan Dr. Muti tadi. Dan jangan panik ya, tetap waspada, konsultasikan ke dokter dan di rumah bisa mengkonsumsi herbal-herbal tadi. Gampang aja cara membuatnya, hanya diseduh aja. Bisa buat sendiri ya dok, orang tuanya. Gitu. Terus dok, sekarang kan musimnya anak masuk sekolah nih, baru beberapa hari. Dan tentunya orang tua juga ada yang cemas gitu, karena yang namanya dari liburan kemana-mana ya kan kemarin, terus kemudian masuk sekolah lagi, kita nggak pernah tahu membawa virus apa, membawa bakteri apa nih. Apa sih tipsnya buat kita biar orang tua ini nggak cemas? Karena dari sekolah juga sudah ngasih warning juga ya untuk mengantisipasi adanya kasus-kasus COVID, karena kemarin kan sempat tinggi lagi nih. Dan kemudian setelah masuk sekolah ini khawatirnya akan terbawa ke sekolah. Tips-tipsnya apa sih dok? Apakah kita perlu mengkhawatirkan, dan kasus-kasusnya banyak nggak sih dok di rumah sakit terkait dengan musim masuk sekolah ini? Memang kalau masuk sekolah langganan ya ayah bunda dokter ya, jadi baru masuk seminggu udah sakit batuk pilek. Itu dok. Kok anak saya batuk pilek terus setiap bulan gitu ya. Hal itu sebenarnya wajar karena anak itu di sekolah bertemu dengan anak-anak lain dan bermain. Biasanya juga masker kadang-kadang makainya nggak benar gitu kan. Jadi anak-anak wajar sekali untuk batuk pilek setiap bulan. Jadi menurut WHO, anak-anak yang batuk pilek itu setahun tuh bisa sampai 8 kali. Dan itu wajar. Nah, yang perlu diperhatikan memang batuk pilek seperti apa gitu. Batuk pilek kan biasanya sembuh sendiri. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah ada demam tinggi atau tidak, sesak nafas atau tidak. Kalau ada hal-hal seperti itu harus segera dikonsultasikan. Jadi sign-nya adalah demam, kemudian sesak nafas. Betul. Bagaimana sih supaya anak-anak tidak mudah kena batuk pilek gitu ya? Yang pertama sih cuci tangan dok. Cuci tangan itu penting sekali, menjadi kebiasaan baik anak-anak supaya tidak mudah tertular penyakit. Yang kedua tentu saja jika sakit sebaiknya tidak sekolah dulu, ya kan? Jadi istirahat saja di rumah. Yang ketiga, anak-anak kalau ke sekolah sebaiknya tetap memakai masker karena itu merupakan kebiasaan baik. Jadi masih dianjurkan untuk menggunakan masker. Masih karena itu menjadi new habit ya ternyata. Betul. Selain cuci tangan tadi. Betul sekali dok. Mau ada atau tidak ada COVID lagi gitu ya. Betul. Itu kebiasaan baik yang harus kita teruskan lah. Betul. Dok, tadi kan dokter bilang kalau sebaiknya tetap tidak sekolah dulu kalau misalkan anak masih sakit. Batasannya apa sih dok?
batasannya, jadi kalau ada anak demam terus batuk pilek, sebaiknya istirahat dulu di rumah. Demam, ada batuk dan ada pilek. pilek. Iya, itu bisa istirahat di rumah. Kecuali pada anak-anak yang memang terbukti batuknya karena alergi. Nah itu dok, Ya. gimana cara ngebedainnya? Nah, kalau batuk alergi itu khasnya begini. Dok, anak saya kok batuknya cuma malam hari aja, atau anak saya batuknya cuma pagi hari ketika dingin, sudah selesai dinginnya jam 8 jam 9 batuknya hilang. Atau dok, setiap ke sekolah anak saya batuk terus karena ternyata di sekolah banyak karpet. Jadi batuk-batuk yang ada pencetusnya itu biasanya alergi. Karena batuk infeksi itu pasti konstan, batuk terus 2 hari batuk, 3 hari batuk, misalnya disertai demam. Kalau alergi hanya ada pencetusnya, dia ada Hilang pencetusnya. timbul ya, Betul, dok, ya? hilang timbul. Gitu. Dan sebaiknya harus dicari tahu ya penyebabnya apa. Kalau enggak ya terus kayak gini rekuren ya dok ya. Betul, dia datang nanti hilang, datang lagi hilang, dan itu mengganggu aktivitas anak kan ya. Gitu. Kebetulan banyak juga yang tanya kan ke saya, dok, untuk obat batuk pada anak apa sih? Apalagi waktu itu ada kasus-kasus yang nggak boleh minum sirup batuk nih. Dokter Iya, mengalami iya. kepanikan itu nggak? Iya, betul. Kepanik dalam arti, aduh, gue harus resepin apa gitu kan? Suka, Iya, betul, aduh, betul. karena yang ini nggak boleh. Atau waktu itu bahkan sempat dilarang semua sirup Iya, ya kan? Padahal anak-anak perlu banget dong Iya, dengan kemasan sediaan sirup. Nah waktu itu saya menyampaikan informasi kepada sahabat herbal saya gitu. Kalau misalkan anak mengalami yang namanya batuk atau pilek, ada loh herbal yang bisa digunakan untuk membantu meredakan. Bukan berarti di sini untuk mengobati, tapi membantu meredakan agar bisa mengurangi gejala batuk dan pileknya, dan bisa juga untuk mengurangi infeksi bakteri atau virus juga dok. Itu dengan kencur. Oh, kencur. Dan ini saya terapkan juga di rumah untuk anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya betul seperti yang disampaikan Dokter Muti, ada kecenderungan dia alergi. Jadi punya rinitis alergi, gampang banget pilek dan gampang juga batuk gitu kan. Udah sepakat ya kalau pilek sama batuk mah. Nah, ternyata ketika saya gunakan kencur, diparut aja, diambil airnya, ambil 1 sendok teh terus kemudian diminumkan. Memang PR-nya agak susah ya. Bagaimana anak mau gitu ya, saya iniin lah, misalkan tambahin madu. Iya, Karena betul. madu sendiri itu terapi juga. Betul. Itu yang saya mau tanya sama Dokter Yanti. Ada nggak sih misalnya dari segi herbal bahan-bahan yang bisa digunakan? Karena sebenarnya madu saya setuju dok. Memang kita boleh banget ya dok kasih madu, dan sudah ada penelitiannya itu bagus untuk batuk di atas usia 1 tahun. Betul. Kemudian untuk batuk-batuk pilek biasa sebenarnya memang harus kita lihat dulu ya dok, karena batuk kan respon tubuh terhadap apa Iya, benda asing yang masuk. betul. Jadi kalau dari segi kimianya sih dok, kalau batuk pilek tidak mengganggu tidur, kemudian dia masih bisa beraktivitas, kita tidak memberi obat juga tidak apa-apa, dalam arti memberi obat kimia ya dok ya, gitu sih. Dan kalau- kebanyakan juga penyebabnya virus ya dok ya, Iya, kalau betul. kasus-kasus yang baru-baru ya kan. Betul. Jadi sebaiknya ya nanti kita tunggu dulu recovery tubuh si anak, terus nanti dia akan sembuh dengan sendirinya. Betul. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya sudah sampai ada demam, sesak nafas, tentu itu perlu di treatment sama dokter. Dan saya pun ketika misalkan ada yang bertanya seperti itu, terus kemudian saya jelaskan penanganan pertama sih lebih kepada apa sih yang bisa kita gunakan yang ada di rumah kita untuk menolong anak kita ya kan. Iya, betul. Namun ketika misalkan sudah diberikan itu belum berefek, mungkin kan kondisi anak-anak berbeda-beda ya. Ketempelan bakteri lah atau virusnya lebih kuat. Nah, di saat itu harus konsultasikan ke dokter yang lebih ahli, dokter anak dalam hal ini ya dok ya. Karena treatmentnya anak tuh ternyata lebih detail ya. Karena berat badannya beda-beda ya dok ya. Kalau Bunda ya. saya ngeresepin udah tinggal 3 kali 1 tablet udah cukup. Iya. Tapi kalau dokter anak harus pakai kalkulator. Kadang-kadang bawa kalkulator kemana-mana dok. Ini juga yang pengen saya tanyain dokter Dewi Muti nih. Apa sih yang membuat dokter Muti tertarik ngambil spesialisasi anak? Iya. Saya mungkin akan bertanya juga kepada teman-teman ngobrol saya yang dokter Iya, gitu, iya, sesuai iya. dengan keahlian. Passionnya apa sih? Iya. Gitu. Karena seneng ya lihat anak-anak. Jadi ngelihat anak-anak tuh lucu. Jadi apa ya, kalau ngelihat sakit gitu, apa ngelihat ponakan sakit atau ngelihat saudara sakit, itu kasihannya itu berlipat-lipat daripada misalnya karena kan wajahnya masih imut-imut ya. Jadi kalau kita ngelihat lagi Jadi sakit, kalau dewasa udah aduh amit-amit. kasihan gitu, aduh kasihan. Kalau biasanya tuh kalau dulu
ada misalnya saya baru lulus di dokter, baru udah punya anak 1 tuh dok saya. Pas sakit udah paniknya dok. Gitu. Nah, jadi makanya dok, kayaknya bagus kalau kita tuh ngobrol sering kayak gini terus ngasih beberapa tips untuk new mom gitu ya, betul nggak? Boleh ya. Setuju dok. Oke. Terus supaya nggak terlalu panik ya. Iya. Nah, itu salah satu penyebabnya sih dok. Jadi saya punya anak 1, demam dikit saya panik karena belum punya ilmu yang cukup kan. Jadi sedikit panik. Nah gitu, saya pengennya kalau buat anak seperti itu. Kemudian ya itu ngelihat anak-anak kalau lagi sakit, kasihan banget kok. Terus kita pengennya juga punya anak-anak yang tumbuh sehat, anak-anak Indonesia yang tumbuh sehat karena mereka adalah masa depan bangsa kan. Setuju banget. Dan itu tadi yang sign-sign yang paling penting pada anak gitu ya, istilahnya critical time, yang ketika anak-anak itu kan biasa bermain ya kan, kadang dia juga nggak ngeh kalau badan dia itu sakit. Iya. Tapi ada sign-sign yang perlu mungkin ayah dan bunda harus pahami gitu ya. Nah, sign-signnya itu apa aja dok? Pertama kalau dari bayi dulu ya dok, kalau bayi itu harus gerak aktif, nangis kuat. Gerak aktif, nangis kuat. Kalau bayi sudah mulai ngantuk terus, males netek gitu. Ini buat ibu baru yang agak susah dok untuk melihat ini bayi saya ngantuk terus atau emang dia kan masih banyak tidur iya. Tapi harusnya bangun, tidur, nyusu kuat ya, itu bisa di kemudian garis bawah tidur lagi ya, kemudian nanti tidur lagi, biasanya 2 jam sekali kan dok kalau bayi bangun. Kalau pada anak-anak yang sudah besar, ibu itu luar biasa dok, jadi ibu itu punya insting yang kuat dibandingkan kalau orang lain ya. Even pun misalnya ke dokter gitu, dok anak saya tuh beda dari biasanya, kita sebagai dokter harus benar-benar perhatian karena ibu tuh yang 24 jam kan. Jadi kalau ibu sudah melihat anaknya biasanya aktif tiba-tiba ngantuk terus, atau biasanya cerewet gitu ya, cerita terus tiba-tiba pulang beberapa hari ini diam terus, nah itu udah waspada tuh dok. Jadi kalau ada yang berbeda dengan anak kita, itu kita mesti cari penyebabnya apa, baik itu misalnya apakah sakit fisiknya atau emosionalnya juga bisa kita lihat. Nanti lain kali harus kita bahas mengenai itu. Itu juga sedikit orang yang paham kalau emosional anak itu penting sekali. Penting sekali dokter. Saya punya pengalaman nih dok. Anak saya dok berangkat sekolah diantri neneknya. Saya kan masih sekolah. Berangkat sekolah diantri neneknya. Pulang dijemput. Terus terus saya pernah sesekali nganterin. Anak saya tuh diem aja dok, nggak mau dia beraktivitas, diam aja, nggak mau beraktivitas main sama teman-temannya. Ternyata setelah saya lihat-lihat, setelah saya konsul ke psikolog dok, anak saya kalau diantar tuh telat dok. Terus kalau dijemput telat juga. Jadi pada saat datang anak-anak lain sudah main. Pada saat pulang temannya udah nggak ada. Nah itu sensitif banget dok. Anaknya jadi merasa dia nggak bisa bergabung dengan teman-temannya. Jadi pendiam. Nah hal-hal dan seperti anak itu belum bisa mengungkapkan itu ya. Betul. Dan hal seperti itu kan kalau kita nggak perhatian tuh akan terus berlanjut. Itu udah berbahaya sekali. Hal-hal yang kita orang tua menganggapnya sebagai suatu hal yang sepele ya kan, tetapi itu sangat mindful buat anak. Iya betul sekali. Datang sekolah tepat waktu ternyata berharga banget buat berharga banget. Datang kalau bisa 10 menit 15 menit sebelum masuk supaya bisa warming up dulu. Nah betul. Wah menarik nih. Tadi ternyata selain kesehatan fisik, kesehatan emosional anak juga penting dan kita harus kenali gejala-gejalanya. Kalau misalkan ayah bunda tidak bisa untuk menggali sendiri, kita keterbatasan ya sebagai orang tua gitu. Boleh kok memanggil atau mengunjungi tenaga profesional untuk membantu. Bukan berarti kita sebagai orang tua kayak gitu aja nggak bisa gitu ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita mencari pertolongan ya yang terbaik untuk anak untuk membantu. Menggali. Karena menggali itu ternyata harus punya kepiawaian sendiri. Betul dok, harus punya. Apalagi itu ke anak sendiri kan ya. Iya betul dok. Betul. Lanjut lagi dok, tadi selain itu tadi ya dia kalau bayi terus anak ya. Dia itu aktif dan juga ada tanda-tanda fisik mungkin dok, gejala atau sign yang harus ayah bunda kenali. Yang banyak kasus beberapa nih dok sebenarnya demam. Jadi jangan sepelekan demam. Nah itu juga dok, kadang orang tua terlalu panik, kadang terlalu menyepelekan nih. Iya betul. Baiknya gimana? Betul. Jadi kalau demam sampai dengan 40 itu sebaiknya diperiksakan.
Ini saya harus notice dulu. Demam kalau sudah 40 itu harus diperiksakan. Ya. Oke. Terus yang kedua, demam kalau sampai 4 hari juga harus diperiksakan. Iya, 4 hari nggak kelar demamnya harus diperiksakan. Ya, karena biasanya nih dok, jadi pasien datang demam, datang hari keempat sudah trombositnya rendah sekali. Kan negara kita negara banyak kasus demam berdarahnya. Jadi Cara banyak. menghitung demam mungkin harus di-share juga nih Ya, dok. Biar jadi ada 2 metode nih menghitung demam. Ada beberapa dokter yang menghitung dari hari demamnya hari keberapa nih Bu? Hari Minggu misalnya. Berarti hitungannya Minggu, Senin, Selasa, Rabu di hari keempat. Tapi ada juga beberapa dokter yang kalau demam hari Minggu berarti ngitungnya Senin, Selasa, Rabu. Berarti kalau itu kan demam hari ketiga. Hari ketiga. Jadi waspada di demam hari ketiga dan hari keempat. Jadi nggak ada salahnya ya kita menarik ke hari ketiga dan hari keempat. Iya betul sekali. Jadi sebelum itu kita bisa menangani sendiri Iya, ya, betul. self care. Iya betul. Nah, tips-tipsnya apa nih dari Dokter Muti untuk menangani demam di awal-awal? Demam di Ya, awal-awal. misalkan baru muncul nih, anak baru pulang main, terus dia badannya anget-anget nih. Iya. Gitu, apa nih tipsnya? Betul. Yang pasti yang penting ayah bunda harus punya termometer di rumah. Termometer nggak apa-apa, Iya. simpen di rumah, dan itu merupakan barang wajib ya. Wajib, betul wajib. Untuk kita tahu dan lebih objektif berapa sih suhu demamnya. Jadi nggak ngira-ngira pakai tangan lagi. Iya betul. Terus yang kedua boleh dikompres dengan air hangat dok. Nah ini juga Iya. ada yang kubu kompres pakai air hangat, ada kubu kompres pakai air dingin. Nah Iya. sebaiknya gimana nih dok? Pakai air hangat Pakai dok. air hangat. Iya pakai air hangat. Kemudian yang ketiga jika sudah kompres pakai air hangat, kemudian beberapa saat sudah mulai dingin anduknya itu harus segera diganti dok. Jadi nggak boleh misalnya kita taruh di ketiak itu basah, terus nanti diganti bajunya masih basah, kan jadi kedinginan anak kita dok ya. Jadi itu harus diganti semua yang basah dilepas, diganti lagi yang baru, yang lebih kering gitu ya. Dengan sambil kompres air hangat. Terus dok, bagusnya diselimutin atau dibiarin terbuka? Ya, dibiarin terbuka supaya panasnya menguap. Jadi pakai baju yang tipis, Pakai baju yang istilahnya. Iya, Terus baju- kalau baju kondisinya tipis. menggigil gimana dok? Kalau kondisi menggigil itu adalah salah satu proses demam tuh keluar. Jadi menggigil gitu ya. Boleh ayah bunda kasih kaos kaki, kemudian kasih selimut tipis gitu boleh. Tapi untuk dikekepin pakai selimut gitu tidak perlu ayah bunda. Dibuka saja biar udaranya Biar keluar. Iya. Terus apakah betul dok dengan metode hug atau pelukan itu Iya. sangat membantu untuk mengurangi demam pada si anak? Iya, betul Betul sekali. Ya, jadi Fakta. kalau ada bayi terutama demam boleh skin to skin kontak biar Skin to lebih skin kontak. biar lebih nyaman. Hmm. Bayi lebih nyaman, lebih tenang, bisa lebih tidur dengan enak. Terus dok, untuk awal-awal hari-hari demam misalkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan kita bisa atasi sendiri di rumah nih. Apa yang bisa kita berikan ke anak ya? Perlu nggak kita gunakan anti piretik atau anti demam? Ya. Ya itu betul sekali dokter Rianti. Jadi obat demam harus selalu ada di rumah. Jadi yang pertama tadi ya bunda termometer, yang kedua obat demam. Ya, obat demam harus selalu ada di rumah. Jadi baik yang isinya paracetamol boleh atau ibuprofen boleh. Tadi paracetamol bisa digunakan setiap 4 jam kalau demamnya Setiap 4 tinggi jam terus. ya, jadi tidak terpaku 3 kali sehari. Terutama kalau yang demamnya tinggi terus. Biasanya demam virus kan demamnya tinggi terus dokter. Kemudian kalau pilihan kedua ibuprofen itu bisa digunakan setiap 8 jam. Dan ketika memilih paracetamol dengan ibuprofen, apakah ada aturannya dok? Ya, kalau paracetamol itu dapat digunakan saat perut kosong. Tetapi kalau ibuprofen itu mesti makan dulu dok. Kalau tidak makan dulu biasanya Perih perutnya ya. perih, jadinya malah mual dan muntah. Ingat-ingat ya bunda ya, sahabat herbal. Nih, kalau misalkan mau memberikan paracetamol, nggak harus anak itu makan dulu. Karena yang namanya di masyarakat itu, kalau misalkan mau minum obat harus makan dulu. Boleh kok pada perut kosong. Yang penting demamnya segera teratasi ya. Tapi kalau menggunakan ibuprofen, jadi jangan lupa nanti kalau beli obat di toko obat ataupun di supermarket gitu ya, lihat di bawahnya itu biasanya ada zat aktifnya. Iya, betul. Mereknya bisa apa aja. Mereknya apa saja? Tapi di bawahnya tuh biasanya ditulis apakah paracetamol, apakah ibuprofen. Betul ya dok ya? Betul, betul. Terus kemudian dok, untuk penanganan di rumah juga nih, berapa banyak sih yang bisa kita gunakan paracetamol dan ibuprofen ini? Karena banyak yang tanya juga ke saya dan saya menanyakan lagi kan akhirnya. Mereka sudah ngasih obat,
tapi demamnya nggak turun gitu loh, dan mereka panik dong. Iya, Mungkin betul, bisa kasih tips ke ayah bunda juga. Ya, selain tips-tips tadi ya Dokter Yanti, ayah bunda, tips-tips tadi yang pakai kompres, itu bajunya pakai tipis gitu. Paracetamol memang rekomendasinya tiap 4 jam. Kemudian ibuprofen tiap 8 jam. Atau boleh dikombinasikan dok, misalnya paracetamol 4 jam kemudian ibuprofen, 4 jam kemudian paracetamol. Jadikan ibuprofennya tetap 8 jam ya dok ya, kalau tiap 4 jam. Nah itu memang virus itu unik dok, kadang-kadang beberapa virus tuh demamnya tinggi terus walaupun dikasih obat anti demam. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya ayah bunda harus konsultasikan ke dokter, karena bahaya jika demam terlalu tinggi, takutnya anak kejang atau ternyata infeksi bakteri serius, kan harus diperiksakan ke dokter. Yang dia itu nggak mempan ya, kita udah maintenance setiap 4 jam pun dengan paracetamol tetap aja demamnya naik turun gitu. Dan itu juga kita perlu waspadai, jangan-jangan ada penyakit lain yang menyertai gitu. Dan ada juga nih dok kasusnya kalau misalkan di luaran sana obat demam itu seringkali dicampur dengan obat pilek, obat batuk, dan biasanya kalau misalkan kita beli sendiri di toko obat itu akan diberikan kan oleh penjual tokonya, misalkan si yang datang itu bilang bahwa obat untuk demam batuk pilek dong gitu. Yang diberikan adalah obat dengan 1 botol tapi isinya 3 macam untuk gejala tiga-tiganya. Nah itu gimana ya dok? Karena seringkali banyak loh yang juga konsultasi saya gitu kan, bahwa ini saya udah ngasih ini tapi kok nggak demamnya nggak turun-turun kayak gitu. Kebetulan ada batuk dan pilek. Biasa saya tanya, obatnya yang batuk dan pilek itu disatuin atau beda obat lagi gitu? Disatuin. Nah itu tuh dok biasanya. Ya, betul. Kalau ayah bunda perhatikan di botol obat yang sudah bercampur itu bisa dilihat dosis paracetamolnya. Nah itu penting ya, dosis paracetamolnya. Kadang-kadang memang karena itu obat dibuat untuk range usia tertentu, jadi kadang-kadang dosisnya kurang tepat. Misalnya anaknya sudah 16 kilo, terus minum obatnya 3 kali 5 mili obat yang sudah bercampur. Kita lihat paracetamolnya cuma 120 mg, itu kurang. Jadi pantesan aja demamnya nggak turun-turun gitu. Jadi kadang-kadang dosisnya kurang pas karena sudah dibuat untuk bercampur dengan obat yang lain. Sedangkan sebenarnya yang paling baik adalah obat demam terpisah, obat antibiotik terpisah, dan obat batuk pilek terpisah supaya bisa digunakan sesuai dengan keluhan. Ya, dan untuk menentukan dosis anak juga tergantung berat badan ya. Betul. Takutnya orang tua lupa, ini berat badan anak saya berapa ya? Udah lama nggak nimbang. Iya, dikira-kira ya dok. Jadi penting juga untuk menyediakan timbangan badan kalau kita masih punya anak kecil ya dok. Iya, betul. Bukan sekali. apa-apa ketika dia sakit kita bisa mengukur dosisnya. Iya, betul. Nanti bisa ditanyakan ke dokter anak biasanya kan dokter anak itu membekali ayah bunda obat-obat untuk demam di rumah penanganan pertama, dan tanyakan juga dosisnya berapa gitu ya. Iya, betul sekali. Sehingga nanti ketika di rumah terjadi demam bisa kita kasihkan sendiri gitu, dan jangan lupa 3 hari nggak membaik harus kembali lagi ke dokter gitu untuk menanyakan, untuk konsultasi apa sih penyebabnya, karena demam itu kan hanya gejala ya dok. Iya betul, penyebabnya banyak sekali. Betul. Kalau dari saya nambahinnya ada tipsnya nih untuk mengurangi demam. Ini juga salah satu upaya yang bisa kita berikan pada saat hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu untuk mengurangi. Nah diantaranya adalah akar alang-alang. Jadi alang-alang itu yang kita gunakan akarnya. Kalau daunnya kan itu rumput ya. Rumput alang-alang. Itu diapain dok? Jadi akar alang-alang itu kita ambil, terus kita bersihkan tuh akarnya, rimpang disebutnya kan karena di bawah. Nah setelah dibersihkan direbus aja atau diseduh, diminum aja. Itu di pasar ada dok? Nah itu dia sebenarnya yang minuman larutan-larutan itu kan di dalamnya dia bilang ada akar alang-alang. Coba dia lihat komposisinya. Nah biasanya sih yang disertakan di kemasan kan pakai bahasa Latin ya. Jadi ayah bunda, sahabat herbal bisa mencari tuh. Searching. Ini kandungannya apa? Coba deh, pasti di situ ada akar alang-alangnya. Karena akar alang-alang ini berkhasiat dia bisa menurunkan demam dan juga mengurangi panas dalam ya bahasa awamnya. Tapi itu kalau murni kita bikin sendiri bisa itu dok ya? Bisa. Bisa. Itu mudah dibeli di mana dok? Akar alang-alang tuh di fresh market ada. Ada ya. Saya nggak pernah
grosir ada. Iya, nggak pernah perhatiin Di soalnya, Dok. supermarket. Ada ya, Dok? Jadi kalau kita ke supermarket ada yang fresh itu yang di kulkas. Nah di situ biasanya ada herbal yang bisa kita gunakan di rumah. Iya, Di iya, akar iya. alang-alang, ada ciplukan, golden berry namanya. Dan kita bisa tinggal ambil aja satu itu dan kita rebus sendiri di rumah. Gitu. Itu memang jadinya agak mahal ya dibanding kita ngambil sendiri. Karena akar alang itu cuma 1 on itu harganya sekitaran 20 ribuan ke atas. Jadi kalau misalkan kita punya kebetulan ya di sini banyak tanaman atau rumput-rumputnya ada akar alang-alangnya, boleh diambil terus kemudian akarnya kita cuci bersih, dikeringkan. Angin-anginkan aja gitu di dapur. Setelah betul-betul kering gitu, kayak misalkan kita genggam remas itu bisa patah gitu, berarti kering tuh. Simpan di toples, ketika anak demam bisa kita seduh, bisa kita rebus gitu dong. Praktis ya, Dok, ya? Iya. Kalau misalkan nggak ada akar alang-alang gimana, bisa juga minum kunyit. Boleh kunyit peras, boleh kunyit parut, boleh kunyit yang diseduh, boleh kunyit digeprek terus kemudian direbus gitu ya. Jadi bisa ditambahkan madu juga. Bisa tambahkan jahe. Di dalam satu ramuan itu bisa jahe, bisa kunyit, ditambahkan juga teh hitam. Jadi teh hitamnya diseduh. Alang-alang, kunyit, Jahe, teh hitam. Teh hitamnya jangan direbus ya, diseduh aja gitu. Jadi minum teh tapi ada rempahnya. Anak-anak pun nggak merasa kalau itu jamu, ya kan? Jadi lebih ke, ayo deh minum gitu. Dan di dalamnya ada madunya. Insya Allah itu akan membantu sekali. Kenapa? Karena si kunyit sama jahe itu dia punya anti radang. Sedangkan demam itu kan tanda radang ya, dan bisa mengurangi peradangannya. Selain itu juga ada khasiat antibakterinya sebetulnya. Barangkali penyebab demamnya adalah infeksi bakteri, itu bisa membantu banget. Nah itu adalah penanganan pertama ya kita sebagai orang tua di rumah gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu di dapur, kita simpen aja gitu atau di kulkas. Nah, salah satu upaya untuk membantu anak agar tidak sampai parah gitu ya, dan kemudian juga kita bisa mengurangi gejala dari si anak. Iya, mudah-mudahan anak lebih betul demamnya insya Allah. Oke, baik sahabat herbal, ayah bunda di mana saja berada, itu tadi obrolan seru saya bersama Dr. Muti yang membahas tentang kesehatan anak, dan kita lebih membahas bagaimana sih kita menangani kasus-kasus ketika anak sakit ya, dan sangat menarik sekali Dr. Muti. Terima kasih ya. Terima kasih juga, informasinya. banyak ilmu yang bisa saya dapat juga gitu. Semoga bermanfaat ya, Ya, Dokter. dan kita harus bersambung ya ngobrolnya. boleh. Banyak sekali yang pengen saya bahas karena begitu banyak juga yang konsul, sehingga lebih enak kalau kita ngobrol di sini dan kita bahas sehingga sahabat herbal bisa tahu jawabannya. Oke, simak obrolan saya di podcast di YouTube channel Dr. Herbal Milenial yang insya Allah akan tayang setiap hari Sabtu. Yang belum subscribe, sekali lagi subscribe sekarang juga, like dan komen ya. Siapa tahu nanti saya akan memberikan giveaway kepada Anda yang menulis komen menarik. Oke, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Saya Dr. Yanti Maharani dan Saya Dr. Dewi Mutiati. undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.